Ini part 3 ya teman-teman. Aku mau nangis gara-gara masalah sinyal. Tapi teman-teman, anyway, yang part 1 dan part 2 udah di-share di IGTV. Kalau teman-teman tadi merasa ketinggalan atau merasa skip, bisa langsung cek IGTV kita ya, karena udah diposting di situ. Tadi Kak Abul sempat menceritakan nih kalau dia pernah gagal 7 kali juga selama percobaan beasiswa. Nah, nanti teman-teman bisa nanya nih atau bisa ngambil pelajaran dari Kak Abul gimana caranya beliau bertahan dan juga terus semangat apply beasiswa. Halo, Kak Abul, sorry Abul, kita Iya Kak, nggak apa-apa. Siap, siap. Kak Abul tadi sampai mana nih? Tadi ceritanya? Tadi sampai cerita sih sebenarnya cerita tentang kegagalan ya. Ya pada intinya sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan kalian menghadapi kegagalan ya kalian harus tahu nih cara dealing with rejection itu seperti apa. Kalau saya sih sebenarnya kecewa sih boleh. Ya, kecewa boleh. Jadi itu adalah manusiawi gitu. Luapkanlah kekesalan kalian gitu kan. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian nangis, nangis kalian gitu. Tapi jangan sampai kalian berlarut dalam kesedihan. Nah, di momen kalian gagal inilah sebenarnya adalah sebuah kesempatan emas ya buat kita untuk bisa uh, Memperbaiki. merefleksikan diri sebenarnya, memperbaiki diri. Betul sekali Kak Disti. Apa sih sebenarnya yang kurang gitu kan? Apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu. Nah, hal-hal sebenarnya seperti inilah mungkin yang agak sulit dilakukan oleh orang lain ya. Kadang beberapa orang yang memang uh, terjerumus ya dalam kegagalan, mereka sulit bangkit sehingga mereka terlalu menyalahkan keadaan dirinya gitu. Nah, hal-hal inilah yang harus kita hindari. Seperti itu Kak Disti. Ya tadi sampai akhirnya di 2019 ya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan ya untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP untuk jalur reguler ke luar negeri. Gitu sih Kak. Oke. Oke. Kak Abul, kan ini kampus tujuannya Kak Abul itu adalah Hong Kong University. Nah, itu pertimbangannya apa sih Kak Abul dari sekian banyak pilihan kampus nih? Tiga kebebasan untuk memilih kampus. Akhirnya Kak Abul tuh memilih Hong Kong. Ada nggak sih cara-cara Kak Abul atau tips dan trik teman-teman juga ngalamin nih, bimbang menentukan tujuan kampus, pilihan dari Kak Abul sendiri gimana? Oke, sebenarnya beberapa tips ya teman-teman semua yang mungkin yang sedang mencari-cari kampus nih atau mungkin sedang mempersiapkan beasiswa LPDP. Jadi kebetulan kalau untuk LPDP bagi kalian yang belum punya LOA, kalian diberikan kesempatan untuk memilih 3 kampus tujuan yang ingin kalian pilih. Nah, tips yang pertama sebenarnya adalah tentukan programnya terlebih dahulu. Jadi kalau saya melihat bukan dari kampusnya Kak, tapi saya cari program yang ingin saya tuju itu mau seperti apa sih sebenarnya. Jadi lagi-lagi tips yang pertama adalah cari program yang kalian inginkan. Nah, biasanya kalian tinggal googling aja tuh, misalkan the best, misalkan kalau saya educational technology atau master of educational technology, nanti akan muncul tuh beberapa opsi. Nah, dari sinilah kita bisa melakukan observasi ya ke beberapa website kampus tersebut. Biasanya di beberapa website kampus itu sudah ada silabus atau kurikulumnya, Kak. Jadi apa yang kita pelajari, terus course-nya apa aja sih, terus requirement-nya apa aja. Nah, dari situlah kalau misalkan memang kalian tidak menemukan silabus, kalian jangan sungkan untuk email pihak jurusan atau program kalian. Biasanya mereka sangat responsif ya ketika mahasiswa internasional menginginkan atau memberikan informasi lebih lanjut terkait silabus atau course yang memang ada di program tersebut. Nah, setelah kalian sudah tentukan tujuan, sudah baca silabusnya, nah di sini baru kalian mengkerucutkan, kalian bisa melihat dari kampusnya dan juga persyaratannya gitu. Karena dari 3 program yang saya pilih di 3 kampus yang berbeda, itu persyaratannya beda-beda nih Kak. Jadi sebenarnya pilihan pertama saya itu UCL. Ya, UCL dengan requirement IELTS sebenarnya overall 7. Overall 7. Terus yang kedua saya menempatkan Ivy League kampus yaitu UPenn. Ya, sebenarnya saya pengen naruh Ivy League di urutan pertama, tapi ini sebenarnya hanya strategi saya aja sih. Saya taruh di urutan kedua. Nah, Ivy League ini lebih kompleks sebenarnya requirement-nya. Jadi beberapa kampus Amerika kan sebenarnya butuh GRE ya, semacam kayak psikotesnya versi Amerika gitu kan. Uh, jadi saya taruh di pilihan kedua aja. Nah, yang ketiga sebenarnya saya taruh di University of Hong Kong.
karena saya melihat dari requirement-nya sepertinya bisa saya lengkapi ya dengan berkas-berkas yang udah ada buat saya gitu. Jadi itu sih sebenarnya tips-tips untuk mencari program yang ingin kalian pilih sama requirement-nya gitu. Jadi bisa diperhatikan. Oke. Kak Abul, dari aku balik lagi nih dari cerita kegagalan Kak Abul selama 7 kali itu. Dari situ Kak Abul tahu nggak sih Kak, dari tahapan apa sih sebenarnya yang membuat Kak Abul gagal tuh, dari seleksi administrasi atau dari pada saat tes interview tuh sebenarnya Kak Abul menyadarinya tuh ternyata kesalahan saya tuh di bagian ini, itu apa saja sih Kak yang Kakak temukan akhirnya? Oke, yang saya temukan ya dari beberapa kegagalan tersebut, pertama sebenarnya dari esai ya, personal statement. Terutama buat beasiswa-beasiswa seperti dari pemerintah ke negaranya langsung kayak KJSP atau mungkin buat Fulbright gitu kan. Kalau misalnya saya comparein antara esai-esai awal saya mendaftar dengan esai yang saya bisa mendapatkan interview itu jauh beda banget, Kak. Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya satu, kenali diri kalian. Kalau bisa kalian brainstorming lagi, apa sih yang udah kalian lakukan? Lalu apa yang sedang kalian lakukan dan apa yang kalian ingin capai di masa yang akan datang. Nah, 3 hal ini sebenarnya yang akan kalian tuangkan di dalam personal statement kalian. Seperti itu. Even ketika kita membuat CV pun, itu harus bisa dipilih-pilih, Kak. Jadi kalau misalkan kalian mau mendaftar ke kampus di Amerika, tentunya kalian mungkin bisa cenderung memilih template CV yang memang digunakan untuk kampus-kampus Amerika gitu kan. Kalau misalkan kampus yang ingin kalian tuju di Eropa, ada Europass CV. Nah, itu hal-hal kecil sebenarnya, itu sebenarnya mempengaruhi juga gitu. Jadi yang tadi harus bisa brainstorming dan cari benang merahnya sih. Kayak misalkan saya dari pendidikan matematika, saya ngambil ke educational technology, itu kan sebenarnya agak sedikit belok ya kayak. Walaupun sama-sama di dunia pendidikan sebenarnya, tapi dari pengalaman yang udah kita capai atau hal-hal yang kita lakukan mungkin di dunia kerja gitu atau di S1 kita, nah itu kita bisa rangkai sehingga kita dapat benang merah dan meyakinkan gitu kan. Kenapa sih si pelamar ini tuh bisa, kira-kira dia bisa nggak sih ya survive gitu di jurusan seperti ini. Nah, hal-hal itulah yang memang saya lihat kurangnya ketika daftar beasiswa di awal-awal gitu. Itu sih Kak. Sama tadi ya, mentor itu menurut saya sangat penting ya, karena dengan punya mentor setidaknya kalian punya perspektif baru baik untuk aplikasi kalian dan hal-hal lainnya. Apalagi kan sekarang banyak banget program-program mentorship ya. Buat kalian yang mungkin mau daftar beasiswa Chevening buat ke UK atau mungkin beasiswa Fulbright ke US atau LPDP juga udah banyak mentoringnya kayak, kalau bisa sih kalau misalnya memang kalian sudah punya tekad yang kuat, cari informasi dan gali sebanyak-banyaknya sih, Kak. Oke. Oh ya, terkait program mentoring beasiswa Kak, di Flip itu juga ada program mentoring beasiswa gratis, bisa diikuti oleh semua teman-teman yang mungkin punya target beasiswa. Ini nanti jadwal paling dekat di tanggal 17 September. Catat ya teman-teman, materi kita tentang tips dan trik interview beasiswa. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lagi pusing di mentor bisa langsung join di situ, dan itu daftar aja lewat admin gitu. Oke, anyway Kak Abul, dari perjalanan panjang Kak Abul untuk mewujudkan mimpi Kak Abul akhirnya bisa ke luar negeri ini. Sebenarnya motivasi Kak Abul tuh apa, atau siapa sih tokoh yang menginspirasi Kak Abul nih selama ini untuk terus oh ya aku harus mewujudkan targetku nih, meskipun aku yakin kali gagal adalah proses sangat berat dan juga banyak sekali perasaan-perasaan campur aduk yang dialami. Nah, idola Kak Abul siapa sih dalam? Jujur sebenarnya idola dalam hidup sebenarnya orang tua ya, terutama ibu sebenarnya. Kebetulan saat ini orang tua saya hanya tinggal ibu saya sendiri gitu kan. Saya melihat ibu saya ini adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa ya, di mana beliau bisa dikatakan tidak pernah mengenyam pendidikan dari sekolah dasar tuh nggak pernah Kak. Jadi memang ya karena keterbatasan finansial dulu ya, jadi ibu tidak sempat mengenyam pendidikan, bahkan SD pun nggak pernah gitu kan. Tapi saya cukup bangga dengan ibu saya, tapi beliau bisa membaca, bisa menulis gitu. Hal-hal yang jarang kita temui ya untuk orang-orang yang nggak bersekolah tapi bisa baca, bisa tulis. Nah, dari hal inilah sebenarnya yang menjadi motivasi kuat saya ya. Maksudnya bahwa pendidikan itu sejatinya sangat penting gitu buat kita pribadi, karena dengan pendidikan ini akan kita menjadi pribadi
yang lebih baik gitu ya, lebih baik secara finansial maupun secara pemikiran terutama gitu. Jadi kalau ditanya role model, pasti saya akan menjawab ibu saya gitu. Wow. Oh iya, Kak Abul, selama proses apply beasiswa ini menurut Kak Abul sendiri, untuk pribadi Kak Abul, tahapan apa sih yang paling susah bagi Kak Abul waktu itu ketika menjalannya? Atau di tahap Oke, interview kah? Atau seleksi berkas kah? oke, jujur sebenarnya di masing-masing seleksi itu ada uh, plus minusnya ya kak ya. Terutama misalnya gini, di tahapan administrasi, menurut saya yang paling sulit itu adalah mengejar skor IELTS Oke, gitu. oke. Jadi IELTS ini bisa dibilang buat orang seperti saya gitu kan, yang memang belajar dari nol gitu kan, dari nol. Saya butuh sekitar 2 tahunan ya. Jadi cukup lama sebenarnya untuk buat IELTS ini, 1 sampai 2 tahun. eh jadi dari awalnya dapat overall 6, lanjut ke 6,5, selanjutnya saya dapat 7 lagi. Jadi sebagai informasi saya udah 4 kali tes IELTS sebenarnya. Karena mengejar kampus pilihan pertama sama pilihan kedua gitu. Cuma kendala di saya masih di speaking ya. Speaking saya masih belum naik-naik gitu. Walaupun overallnya sudah cukup. Jadi kalau dibilang mana tahapan paling susah, menurut saya sih administrasi buat IELTS. Seperti itu. Kalau untuk yang lain-lainnya, sebenarnya Bisa sih kalau untuk bisa diusahakan gitu. Maksudnya eh, bisa 1 bulan, tidak terlalu lama ya. Kalau IELTS itu kan butuh persiapan, butuh dana juga gitu. Kalau misalkan interview, kita tinggal mencari partner buat latihan. Kalau misalkan esai, kita bisa minta bantu orang lain buat proofreading esai kita. Tapi kalau IELTS maksudnya dari diri kita sendiri gitu loh Kak. Karena memang butuh apa ya? Butuh keinginan yang kuat gitu untuk bisa belajar IELTS gitu. Karena banyak banget teman-teman yang lain juga yang udah nyerah gitu kan. Ada yang udah dapat beasiswanya tapi terkendala karena IELTS, akhirnya beasiswanya hangus. Nah, hal-hal seperti ini kan yang tidak kita inginkan ya gitu. Karena memang bagi sebagian orang IELTS memang agak menguras tenaga, pikiran dan juga uang sih Kak. Oke, berarti nggak ada salahnya untuk teman-teman belajar pengalaman Kak Abul ya, yang mengatakan kalau memang persiapan bahasa itu perlu waktu yang panjang. Jadi lebih baik teman-teman kalau punya target beasiswa nih misalkan, jadi nggak ada salahnya kalau persiapan sejak awal, biar nanti ketika teman-teman udah lulus S1 mau lanjut S2 punya modal skor IELTS. Kak Abul, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Disti setelah cerita pengalaman Kak Abul yang cukup panjang dan juga punya banyak ilmu atau pelajaran hidup, terutama bagi para pemburu beasiswa ya Kak. Kak Abul punya nggak sih tips dan triks atau motivasi atau pesan untuk kita semua yang mungkin sekarang lagi struggle apply beasiswa atau yang lagi insecure nih dengan kemampuannya, yang lagi kan mau lanjut kuliah apa kerja, ada nggak Kak pesan untuk kita semua? Oke, sebenarnya saya ada beberapa pesan nih ya. Mungkin bagi teman-teman yang sedang struggling ya atau punya impian buat berkuliah dengan beasiswa ya, entah itu dalam negeri maupun keluar negeri. Yang pertama adalah ketika kalian dihadapkan sebuah kegagalan, coba lagi, coba lagi, coba lagi, terus ya. Coba lagi, perbaiki, coba lagi, perbaiki. Karena bisa jadi langkah step kita selanjutnya itu adalah keberhasilan kita gitu. Mungkin banyak orang yang tidak berpikir sampai step terakhir gitu. Jadi udah menyerah terlebih dahulu. Jadi pertama adalah jangan menyerah. Yang kedua, kalau kalian sudah melakukan satu hal, selesaikan dengan sebaik-baiknya gitu. Karena saya melihat banyak banget orang yang udah melakukan entah itu berjuang buat IELTS atau hal-hal lainnya, ketika mereka dihadapkan satu kegagalan udah langsung nyerah gitu. Artinya kan mereka belum tuntas sebenarnya. Belum tuntas untuk mencapai target yang mereka impikan. Seperti itu. Dan yang paling penting nih Kak, yang ketiga, yaitu minta ridho. Ridho sama orang tua, itu sangat penting Kak. Ridho orang tua itu benar-benar deh teman-teman. Kalau misalkan kalian bisa mengkomunikasikan dengan orang tua di rumah, minta didoakan oleh orang tua, pasti orang tua kan akan sangat mendukung anak-anaknya ya. Kalian buat yakin orang tua bahwa ini adalah keinginan untuk kalian, untuk menuntut ilmu,
maka ridho orang tua ini yang akan mempermudah sebenarnya jalan kalian untuk mendapatkan mimpi kalian, entah itu beasiswa ataupun pekerjaan gitu. Karena berdasarkan pengalaman pribadi ya Kak, sebenarnya saya daftar beasiswa awal-awal itu nggak pernah bilang sama orang tua. Oke. Jadi ya udah saya daftar aja gitu. Maksudnya orang tua saya tahu, orang tua cuma tahu saya belajar ngajar gitu kan. Tapi saya nggak pernah cerita tuh terkait saya daftar beasiswa ini atau beasiswa itu gitu kan. Sampai akhirnya di tahun 2019 tadi gitu kan, saya minta ridho orang tua, minta didoakan gitu kan. Sampai sebenarnya yang membuat saya terkesan itu ketika saya mau jalan interview LPDP Kak. Jadi sebelum saya interview LPDP, saya minta doa restu orang tua. Orang tua tuh bilang ke saya seperti ini, kayaknya lu bakalan lolos deh, Bu. Gitu. Entah kenapa ya, maksudnya selama saya mendaftar beasiswa baru pertama kali orang tua bilang seperti itu. Kayaknya lu bakal lolos deh, Bu. Gitu kan, sebelum Itu saya kayak keluar mungkin dari rumah. sekaligus doa ya Kak, itu mungkin sekaligus Betul doa dari banget, ibu yang akhirnya diijabah betul oleh banget, Allah. Heeh. betul banget. Nah itu mungkin Dan buat teman-teman ya, raih ridho orang tua itu sangat penting. Dan yang keempat, mungkin bisa ditambah dengan sedekah ya Kak. Mungkin itu ada hal-hal oke, yang di luar kendali kita gitu. Jadi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi kalau saya bisa memberikan satu hal lagi, ya diperbanyak sedekahnya. Entah itu sedekah tidak hanya berupa uang ya kayak bisa berupa makanan ataupun jasa kita. Insya Allah nanti Allah akan mudahkan jalannya buat teman-teman semua. oke, amin ya rabbal alamin. Anyway, Kak Abul, terima kasih atas ilmu-ilmunya, sharing-sharingnya, jadi pengalaman Kak Abul selama apply beasiswa. Disti seneng banget ngomong sama Kak Abul. Salam kenal juga dari Disti. Semoga nanti di lain kesempatan kalau Kak Abul nih udah mungkin sampai Hong Kong, bentar lagi bisa mungkin punya kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama Flicker semua di rumah. Kak Abul sukses Siap. terus ya Kak Abul. Kita doakan untuk pandemi ini juga segera berlalu agar Kak Abul ke Hong Kong juga lancar, nggak perlu melakukan banyak protokol kesehatan teman-teman ya, dunia juga kembali pulih, teman-teman juga bisa kembali beraktivitas secara normal gitu. Jadi untuk teman-teman yang tadi udah bergabung bersama Biskup Pada dan Kak Abul, live ticket part 1, part 2, part 3 akan di-share di IGTV. Kalau teman-teman tadi merasa skip atau ketinggalan bisa langsung cek IGTV kita. Oke, anyway dari Disti, terima kasih Kak Abul untuk ilmunya. Salam untuk Ya sama-sama Kak Disti, terima kasih semuanya. Salam Kak Abul, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di live selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.